Istri kedua sang penguasa, episode 28. Lepas piket pagi ini, Kimi tengah bersiap untuk menemui para sahabatnya. Hari ini, ketiga wanita itu akan menguras uang sang penguasa demi memenuhi syarat dari suami sahabatnya, membantu Aurora menghabiskan uang 100 juta setiap bulannya. Waktunya shopping, teriak Kimi. Setelah rapi, Kimi berpamitan kepada sang bunda. Sembari menenteng rantang Tupperware, ia melangkah dengan riangnya. Tapi sebelum sampai di pintu, Kimi, ingat Tupperware Mami. Kalau sampai hilang, Mami hukum kamu. Teriak Kiran, yang tak lain adalah Mami Kimi. Astaga, iya Mami. Balas Kimi juga tak kalah kerasnya. Benar kata orang, ibu-ibu lebih sayang kepada plastik ini daripada anaknya. Ujarnya menggelengkan kepalanya, kemudian melangkah kembali menuju ke mobilnya yang telah terparkir di halaman rumahnya. Sementara di sebuah apartemen mewah, Aurora juga tengah bersiap-siap untuk bepergian setelah mengantar kepergian suaminya sampai pintu. Hari ini aku akan mulai ritual menghabiskan uang 100 juta per bulan. Astaga, seketika aku menjadi orang kaya. Lirihnya. Aurora melangkah menuju lift, turun ke bawah di mana unit apartemen sahabatnya berada. Dan tak lama, Kimi pun telah datang menjemput mereka. Ketiga wanita itu pun pergi dengan mobil mewah milik Kimi. Dan kali ini yang menyetir adalah Rebecca. Mall adalah tujuan mereka untuk menguras uang sang penguasa. Tentu saja bukan untuk kepentingan mereka, melainkan mereka akan berbelanja untuk keperluan anak-anak dan akan mereka sumbangkan ke salah satu panti asuhan yang berada agak jauh dari pusat kota. Ketiga wanita itu dengan riang bernyanyi dan melenggokkan badannya mengikuti irama musik yang telah Rebecca mainkan. Sesampai di mall, Aurora, Rebecca, dan Kimi dengan semangat 45 membeli peralatan tulis-menulis, mainan, serta pakaian. Sebelum mereka membeli semua itu, ketiga wanita itu memang sudah mencari tahu kisaran umur para anak yatim yang ada di panti asuhan yang akan mereka sambangi. Kalian bisa pilih satu barang yang ingin kalian beli, ujar Aurora saat mereka sedang menikmati minuman boba dingin kesukaan para wanita itu. Benarkah? Pekik Rebecca dan Kimi. Ya, jawab Aurora santai. Mahal nggak apa-apa, ujar Kimi. Kedua wanita itu begitu antusias saat mendengar ucapan Aurora. Jiwa shopping Kimi serasa meronta. Terserah. Oke, kalau begitu gue nggak akan sungkan. Ujar Kimi tertawa, lalu berjalan cepat meninggalkan Rebecca dan Aurora menuju ke gerai sepatu. Semangat sekali dia, ujar Rebecca menggelengkan kepalanya. Aurora dan Rebecca mengikuti arah langkah kaki Kimi yang telah lebih dulu berjalan dengan kobaran semangat yang membara. Sementara di gedung pencakar langit, Al sedang berada di kursi kebesarannya, memainkan pulpen mahannya untuk membubuhi tanda tangan di setumpuk kertas yang terlihat di depannya. Sudut bibirnya terangkat saat melihat notif yang masuk di ponsel mahal miliknya. Akhirnya dia menggunakan kartu itu. Setelah melihat ponselnya, Al kembali berkutat dengan setumpuk berkas kembali. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan di pintu ruangannya. Masuk. Maaf tuan. Ada apa? Tanya Al tanpa melihat asistennya itu. Di depan ada tuan besar ingin menemui Anda, ujar Jason. Biarkan dia masuk. Seorang pria parubaya yang masih terlihat sangat berkarisma masuk ke ruangan sang putra dengan senyum tipis.
setelah menepuk bahu Jason dan memuji kinerja asisten putranya. "Tumben Papi mengunjungi Al," ucap Al tanpa basa-basi, berjalan menuju ke sofa di mana sang papi sudah duduk di sana. Apa salah mengunjungi putra sendiri yang sangat jarang pulang ke rumah? Sindir langsung pria parubaya itu menatap putranya. Al memutar bola matanya malas. "Al sibuk, Pi? Sibuk dengan istri keduamu?" Nicholas menyeringai saat putranya menatapnya tajam. "Ya," jawab singkat Al. Al sudah dapat menebak jika papinya pasti sudah tahu tentang Aurora, bahkan tentang Jenny. Hanya saja, papinya tak ingin ikut campur lebih jauh dalam masalah rumah tangga putranya itu. Karena menurutnya, putranya telah dewasa. Ia bisa mengambil langkah sendiri tanpa perlu bantuannya. Pria parubaya itu bukan orang sembarangan. Nicholas dijuluki sebagai dewa kematian. Siapa yang berani mencari masalah dengan keluarga besar Nicholas, artinya mereka mencari mati. Terlebih lagi ketika yang disentuh adalah istri dan anaknya. Nicholas takkan mengampuni orang yang berani mengusik keluarganya. "Papi yakin kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk hidupmu. Kamu bukan pria bodoh," ucap tegas Nicholas. "Ya, Al tahu, Pi. Papi tenang saja." "Apa Mami tahu?" "Tidak." "Dan kapan kamu akan jujur pada mamimu dan adikmu?" "Tunggulah sebentar lagi. Jangan lama-lama. Mamimu pasti akan senang jika mengetahui hal itu. Dan kau harus segera membawa menantuku ke rumah utama. Papi sudah tidak sabar bertemu langsung dengan menantu cantikku itu," ujar Nicholas menepuk bahu Al lalu beranjak keluar ruangan itu dengan seringai tipis di wajahnya. Dan kedua tangannya berada di saku celananya. "So cool," cibir Al yang melihat gaya sang papi. Al dan Nicholas mempunyai watak yang sama, keras, posesif, dan pencemburu. Al bahkan tidak bisa leluasa bermanja dengan sang mami jika papinya berada di rumah. Dan sekarang pria itu merasa kesal karena baru saja sang papi memuja kecantikan istri keduanya. Usai bermain dengan anak panti dan makan siang bersama pengasuh dan para anak-anak, ketiga wanita cantik itu berpamitan dan mengatakan akan datang lagi di lain waktu. "Yuhu, waktunya ke pantai," teriak Kimi, membuat Aurora dan Rebecca menutup kupingnya karena suara melengking sahabatnya. Tak lama setelah meninggalkan panti asuhan, mereka sampai di kawasan pantai, dan terlihat beberapa pengunjung yang sedang bermain dengan riangnya di sekitaran pantai tersebut. Kimi menenteng paperback yang berisi rantang Tupperware kesayangan sang mami. Tak lupa, kacamata hitamnya bertengger di hidung mancungnya. "Apaan tuh, Kim?" tanya Rebecca saat melihat Kimi menenteng paperback. Sementara ia mengambil kantongan putih yang telah berisi beberapa makanan ringan serta minuman di dalamnya. "Ini camilan yang disediakan Mami tadi. Kita akan makan sama-sama. Kita duduk di sana aja yuk." Kimi menunjuk sebuah pohon kelapa yang berada tak jauh dari air laut. Kimi dan Rebecca pun menuju ke tempat itu. Sedangkan Aurora, ia telah lebih dulu berlari ke pantai. Aurora diam terpaku menatap hamparan lautan luas yang begitu memanjakan mata. Kakinya ia mainkan di pasir menyambut kedatangan air yang terseret oleh ombak. Wajahnya terlihat sendu. Percakapannya dengan suaminya semalam sangat mengganggu pikirannya. "Pakai kacamata, ini masih panas." Kimi memasangkan kacamata hitam itu. "Terima kasih," jawab Aurora. "Ada apa? Cerita dong." Kimi dan Rebecca mengambil posisi berdiri masing-masing di samping Aurora. "Iya, Aurora, ayo cerita dong," tambah Rebecca. Aurora menghela napas dalam-dalam sebelum berucap, "Gue jatuh cinta."